Coba bayangkan skenario ini. Dua orang dengan latar belakang yang hampir sama, lahir di lingkungan biasa, mengenyam pendidikan serupa, menghadapi tantangan hidup yang mirip. Namun, 1 dekade kemudian, perbedaannya mencolok. Yang satu menjadi pemimpin sukses, sedangkan yang lain masih terjebak dalam rutinitas yang stagnan. Apa yang membedakan mereka? Apakah kerja keras? Keberuntungan? Tidak sepenuhnya. Faktor utama yang menentukan perbedaan itu adalah mindset. Hari ini, kita akan membahas pola pikir yang harus Anda miliki untuk mencapai kesuksesan sejati. Ini bukan sekadar teori, bukan sekadar motivasi kosong, tetapi prinsip yang telah diuji oleh para pemimpin, inovator, dan individu hebat sepanjang sejarah. Mungkin Anda pernah merasa hidup stagnan, merasa tidak berkembang, kehilangan arah, atau bahkan menyerah sebelum mencoba. Jika itu terjadi, maka bisa jadi bukan kemampuan Anda yang menjadi penghalang utama, tetapi cara Anda berpikir. Namun ada kabar baik, mindset bisa diubah, dan perubahan kecil dalam cara berpikir dapat menghasilkan dampak yang luar biasa dalam hidup Anda. Jadi, mari kita bedah. Apa saja mindset yang membentuk individu sukses? Dan bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita mulai. Pada tahun 1970-an, seorang psikolog bernama Carol Dweck melakukan penelitian revolusioner tentang pola pikir manusia. Ia menemukan bahwa perbedaan mendasar antara orang yang berhasil dan yang tidak seringkali bukanlah bakat atau kecerdasan bawaan, melainkan mindset cara seseorang memandang kemampuan dan kegagalan. Dweck membagi mindset ini menjadi 2 kategori, growth mindset dan fixed mindset. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kecerdasan, keterampilan, dan kapasitas diri bisa dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka, kegagalan bukanlah tanda akhir, melainkan batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Mereka berpikir seperti ini, saya gagal hari ini, itu artinya saya menemukan cara yang belum berhasil. Saya harus belajar lebih banyak. Saya belum bisa sekarang, tapi jika saya terus berlatih, saya pasti bisa. Orang lain lebih hebat, itu artinya saya bisa belajar dari mereka. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan dan bakat itu tetap tidak bisa diubah. Akibatnya, mereka mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dan cenderung menghindari tantangan. Mereka sering berpikir seperti ini, saya gagal, berarti saya memang tidak berbakat. Saya tidak bisa, jadi tidak ada gunanya mencoba. Orang lain lebih hebat, itu berarti saya memang tidak cukup baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mindset mana yang Anda miliki? Jika selama ini Anda merasa terjebak dalam fixed mindset, kabar baiknya adalah mindset juga bisa diubah. Dengan kesadaran dan latihan, Anda bisa melatih otak Anda untuk berpikir seperti seorang pembelajar seseorang yang melihat tantangan sebagai peluang, bukan hambatan. Jadi, mulai hari ini, ubahlah cara berpikir Anda. Setiap kali Anda menghadapi kegagalan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Setiap kali Anda merasa tidak mampu, ingatkan diri sendiri, saya belum bisa, tapi saya akan terus mencoba. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang seberapa pintar Anda saat ini, tetapi seberapa besar keinginan Anda untuk terus berkembang.
Mari kita bicara tentang salah satu pola pikir yang membedakan orang sukses dari mereka yang terus terjebak dalam kegagalan. Mindset anti korban. Seringkali kita mendengar orang berkata, "Saya miskin karena lahir di keluarga miskin." Atau, "Saya tidak sukses karena tidak ada yang memberi saya kesempatan." Pernyataan-pernyataan seperti ini terdengar masuk akal. Tetapi, jika kita cermati lebih dalam, ini adalah bentuk mentalitas korban, sebuah cara berpikir yang melepaskan tanggung jawab pribadi dan menempatkan kendali hidup di tangan faktor eksternal. Sebaliknya, mereka yang mencapai kesuksesan berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menunggu keadaan berubah, merekalah yang mengubah keadaan. Mereka memahami satu prinsip penting. Kesuksesan bukan tentang dari mana Anda memulai, tetapi bagaimana Anda merespons tantangan yang ada di hadapan Anda. Lihatlah Oprah Winfrey. Ia lahir dalam kemiskinan, menghadapi diskriminasi, dan mengalami berbagai trauma di masa kecil. Jika ia mengadopsi mentalitas korban, mungkin ia akan berkata, "Saya tidak mungkin sukses karena masa lalu saya begitu berat." Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Ia memilih untuk mengambil kendali atas hidupnya. Ia belajar, bekerja keras, membangun koneksi, dan terus mengembangkan dirinya. Hasilnya, ia menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Inilah poin penting yang harus Anda pahami. Jika Anda selalu mencari alasan, Anda sedang membangun tembok yang menghalangi diri Anda sendiri. Tetapi, jika Anda mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda akan menemukan cara untuk maju. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sedang mencari alasan atau sedang mencari solusi? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan kemana arah hidup Anda. Mari kita bicara tentang kegagalan. Banyak orang menganggapnya sebagai titik akhir sebuah tanda bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak ditakdirkan untuk sukses. Tapi apakah itu benar? Lihatlah Thomas Edison. Ia tidak mengalami 1 atau 2 kali kegagalan, tapi lebih dari 10.000 kali dalam upayanya menciptakan bola lampu. Ketika seseorang bertanya bagaimana rasanya gagal sebanyak itu, ia dengan tenang menjawab, "Saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Itulah mindset ketahanan. Orang-orang yang benar-benar sukses tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian alami dari perjalanan mereka. Mereka memahami bahwa setiap kegagalan membawa mereka selangkah lebih dekat ke keberhasilan. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah Anda akan gagal, karena pada suatu titik, kita semua pasti akan mengalaminya. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda merespons kegagalan itu. Apakah Anda akan berhenti di tengah jalan, menyerah karena merasa tidak mampu? Atau apakah Anda akan melihat kegagalan sebagai guru terbaik Anda, sebuah pelajaran berharga yang memberi Anda wawasan, pengalaman, dan ketahanan mental yang lebih kuat? Ingatlah satu hal, kegagalan bukan tanda bahwa Anda harus berhenti. Kegagalan adalah tanda bahwa Anda sedang belajar. Jadi, lain kali ketika Anda menghadapi kegagalan, jangan biarkan itu mengerdilkan semangat Anda. Gunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan.